Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi mengenai korelasi sederhana dan berganda yang beranggotakan Aulia Rizkita dengan NIM 23210017 dan Khairinila Fauzia dengan NIM 23210002, mahasiswi Institut Darul Quran Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi statistika yang nanti akan dikaitkan di SPSS. Berikut adalah daftar isi yang nanti akan kita bahas mengenai pengertian korelasi, ya korelasi sederhana maupun linear berganda. Tujuannya apa sih dari analisis korelasi ini? Lalu ada data responden dari 30 siswa, langkah-langkah SPSS-nya untuk korelasi sederhana dan berganda, dan yang terakhir itu ada output, ada interpretasinya juga, dan ada kesimpulan akhir. Oke, saya akan menjelaskan apa itu pengertian korelasi. Korelasi adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengukur derajat, arah, dan kekuatan hubungan linear antara dua atau lebih variabel. Tujuan utamanya apa sih? Yaitu melihat apakah perubahan pada suatu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Yang saya gunakan dalam pengertian ini yaitu ada 3 variabel utama. Ada X1 yaitu kedisiplinan belajar yang menggambarkan kepatuhan siswa terhadap aturan belajar, ketepatan waktu, dan konsistensi belajar. Dan yang kedua itu ada X2, dukungan orang tua, yakni meliputi perhatian, pendampingan, fasilitas belajar, dan motivasi dari orang tua. Yang terakhir, variabel Y yaitu motivasi belajar, dorongan internal atau eksternal yang membuat siswa bersemangat untuk belajar. Analisis ini dilakukan menggunakan SPSS dengan dua pendekatan, yaitu korelasi person untuk melihat hubungan antar dua variabel dan regresi linear berganda untuk melihat hubungan simultan dua variabel terhadap satu variabel. Nah, di sini ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana yaitu adalah analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel saja, yaitu hubungan X1 ke Y dan hubungan X2 ke Y. Korelasi diukur menggunakan koefisien person atau R yang memiliki rentang nilai min 1 hingga plus 1. Interpretasi nilai R-nya tuh apa? Koefisien persona itu lebih dari 0, yaitu hubungan positif yang artinya semakin X meningkat, Y ikut meningkat juga. Sedangkan kalau misalkan koefisien personnya itu kurang dari 0, yakni hubungan negatif, berarti semakin X-nya meningkat, Y-nya juga menurun. Kalau semisalkan koefisien persona itu 0, berarti tidak ada hubungan linearnya. Nah, tingkat kekuatan hubungan, di sini ada nilai R-nya berikut dari 0,00 sampai 1,00. Interpretasinya itu berarti dari sangat lemah sampai sangat kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai korelasi linear berganda, yaitu adalah analisis yang mengukur hubungan secara simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap satu variabel terikat yaitu Y. Pada penelitian ini digunakan X1 yaitu kedisiplinan, X2 yaitu dukungan orang tua, serta Y yaitu motivasi belajar. Hasil korelasi berganda ditunjukkan oleh R. R itu adalah koefisien korelasi berganda yang menunjukkan kekuatan hubungan keseluruhan. Nilai R berkisaran antara 0 hingga 1. R mendekati 1 sama dengan hubungan sangat kuat, sedangkan R mendekati angka 0 itu berarti hubungannya lemah. Tujuannya apa sih kita menganalisis korelasi sederhana dan berganda ini? Yang pertama yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan kedisiplinan belajar yakni X1 terhadap motivasi belajar yaitu Y. Yang kedua, mengetahui hubungan dukungan orang tua X2 terhadap motivasi belajar yaitu Y. Mengetahui kekuatan hubungan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Yang keempat, menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik melalui nilai sig p-value. Lalu di sini kita ada data penelitian dari 30 responden siswa. Ada X1, X2 dan Y, mohon maaf yang saya sudah simpan di data Excel.
Oke, ini langkah-langkahnya teman-teman. Langkah-langkah SPSS untuk korelasi sederhana. Langkah pertamanya yaitu klik menu Analyze, yang kedua pilih correlate, ketiga bivariate, yang keempat masukkan variabel X1 dan Y yang pertama. Nah, ini hasilnya, hasil outputnya. Yang kedua itu kita akan mencari X2 yaitu dukungan orang tua dan Y. Apakah ada sangkut pautnya? Di sini ada outputnya, lalu kita centang to tilet agar uji signifikansinya dua arah, lalu klik OK. Nah, nanti di output itu akan muncul ada table correlation di samping ini, lalu ada nilai R, person correlationnya, lalu ada nilai sig value. Nah, lalu ada jumlah data yaitu N, ada 30 responden. Nah, langsung aja kita praktikkan di SPSS ya teman-teman. Yang pertama-tama kita ke data Excel-nya dulu yang kita sudah punya. Nah, ini kita blok aja. Sebentar. Oke, kita copy. Ke SPSS-nya di bagian data view. Nah, ini kan masih berbentuk desimal ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau ubah dalam bentuk angka biasa, kita ke variable view. Kita ubah di bagian name-nya, berarti X1, X2, dan Y. Desimalnya kita ganti ke angka 0 semua untuk agar tidak ada angka 0 di belakang koma. Label itu boleh dipakai boleh enggak, tapi untuk nanti penjelasannya boleh kita maksimalin dengan kita namain aja sesuai data yang tadi ada di PowerPoint. Kalau X1 berarti kedisiplinan. Yang kedua itu adalah dukungan orang tua. Yang ketiga itu motivasi belajar. Nah, untuk value, missing columns, dan alike itu tidak usah diubah. Nah, yang kita ubah adalah measure-nya, kita ganti scale semua. Oke, kalau udah, kita ikuti petunjuk yang tadi, itu ke analyze, kita ke correlate, ke bivariate. Di sini ada beberapa poin, tapi yang kita pakai ada bivariate aja teman-teman. Kita akan mencari hubungan antara kedisiplinan X1 dan apakah ada motivasinya untuk belajar siswa di Y. X1-nya ini kita masukkan dan Y-nya kita masukkan. Untuk correlation coefficient-nya kita checklist yang person. Untuk test of signifikansinya kita klik to tilet dan kita checklist bagian failed significant correlation. Terus kita okekan. Nah, ini data yang muncul ya teman-teman. Di outputnya di sini udah ada regression linearnya, di sini udah ada sig inval value-nya, dan ada data yang 30 siswa itu. Lalu selanjutnya kita akan mencari data yang dukungan orang tua. Apakah ada sangkut pautnya untuk motivasi belajar anak? Kita ke analyze lagi, kita ke correlate, kita ke bivariate-nya lagi. Yang ini kita kembalikan dulu yang X1 dan Y-nya, lalu kita masukkan ulang X2 lalu Y. Sama seperti tadi, personnya kita checklist, tiletnya kita klik, dan flag significant correlation-nya kita checklist. Lalu kita okekan. Nah, ini langsung muncul outputnya. Ini hubungan antara kedisiplinan anak dan ini dukungan orang tua. Seperti itu teman-teman, kita mencari korelasi sederhananya. Sangat mudah. Lalu, nah ini muncul person correlation-nya 0,993. Oke, untuk hasilnya nanti di bagian akhir akan kita bahas. Selanjutnya adalah langkah SPSS korelasi berganda. Nah, yang pertama itu apa sih regresi linearnya? Yang pertama analyze, lalu yang kedua itu regression, yang ketiga pilih linear,
Habis itu kita masukkan variabel. Nah, bagian Y ini dependent kita masukkan dan X1 dan X2-nya independent. Coba. Aku kamar mandi dulu ya. Oke, kita boleh lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke SPSS lagi. Kita nggak perlu yang namanya keluar dari table ini, data ini, output ini maksudnya. Kita ke analyze lagi, kita mencari regresi linear berganda. Ke regression, lalu linear. Nah, Y-nya kita masukkan ke dependent. Sedangkan X1 kita masukkan ke independent dan X2-nya kita masukkan juga ke independent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada output 3 table ya, tetapi yang kita pakai hanya model summary-nya aja. Nah, di sini nilai R-nya itu ada 0,998, R square-nya 0,996. Nah, ini. Lalu, ini dianya outputnya. R ini adalah mengartikan R multiple correlation. Output korelasi sederhana penjelasannya nih. Yang X1 dan Y dan X2 Y. Person correlation atau bisa disebut R menunjukkan kekuatan hubungan. Sedangkan sig to tiled itu menunjukkan apakah hubungan signifikan nih antara dua variabel ini. Signya ini lebih dari, kurang dari 0,005 signifikasinya. Nah, N-nya ini 30 jumlah responden. Interpretasi korelasi sederhananya dari analisis SPSS, data 30 responden. Dari analisisnya, kedisiplinan X1 apakah berdampak ke motivasi belajar, yaitu Y. Hubungannya memang sangat kuat dan positif. Semakin disiplinnya siswa, itu akan semakin tinggi juga motivasi belajarnya. Oke, dukungan orang tua. Ini X2-nya motivasi belajar, hubungannya juga sangat kuat. Semakin besar dukungan orang tua, semakin tinggi motivasi belajar. Jadi faktor keluarga itu menjadi hal yang dominan dalam anak itu termotivasi belajar. Ini output korelasi bergandanya ya teman-teman. R square-nya itu 0,996 dan R biasanya itu 998. Ini interpretasinya. R-nya itu 0,998 menunjukkan hubungan simultan sangat kuat nih antara X1 dan Y terhadap X1 dan X2 terhadap Y. R square-nya itu 99,6%. Variasi motivasi belajar dapat dijelaskan oleh kedisiplinan dan dukungan orang tua. Sisanya 0,4 itu dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan belajar, teman sebaya, minat pribadi, dan kualitas gurunya. Kesimpulannya yaitu variabel kedisiplinan belajar X1, dukungan orang tua, dan motivasi belajar menunjukkan hubungan yang sangat positif. Nilai korelasi antar ketiganya itu adalah nilai korelasinya sangat tinggi antara ketiganya, dukungan orang tuanya juga, kedisiplinannya juga gitu. Hal ini menunjukkan bahwa data bersifat linier, stabil, dan layak dianalisis menggunakan korelasi person dan regresi linier berganda. Kesimpulannya, kedisiplinan belajar memiliki hubungan positif, dukungan orang tua pun memiliki hubungan yang positif terhadap motivasi belajar. Secara simultan, kedua variabel ini sangat mendukung anak untuk motivasi ia untuk belajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai korelasi sederhana dan berganda. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.